Shalom, kita berjumpa kembali anak-anak hari ini di pelajaran 9 tentang guru. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian siap untuk belajar. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan yang pertama, bersyukur mendapatkan kesempatan belajar dan bertanggung jawab pada tugasnya. Dan yang kedua, diharapkan kalian mematuhi nasihat gurunya agar kelak memiliki kompetensi pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke anak-anak, sudah siap semua belajar pada hari ini? Kita berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita ambil sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberi kami guru yang baik. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk selanjutnya anak-anak, mari kita bernyanyi bersama lagu Guruku Tersayang. Anak-anak semua, mari kita mengamati gambar berikut ini. Di sekolah kita belajar bersama teman-teman. Pendidik kita di sekolah adalah guru. Jadi yang membimbing, mendidik kalian disebut guru. Bisa bapak maupun ibu. Ibu dan bapak guru mengajarkan macam-macam pelajaran.
Semua pelajaran berguna bagi hidup kita. Anak yang rajin belajar dan tekun berdoa, pasti dia akan cepat pintar. Maka kalian diharapkan lebih rajin, lebih tekun, meskipun saat ini kalian belajar dari rumah. Tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru harus dikerjakan. Nasihat Ibu dan Bapak Ibu guru harus ditaati. Dengan demikian kita akan mempunyai masa depan yang baik. Anak-anak, selama pembelajaran daring ini banyak tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Maka kalian diharapkan tetap memiliki semangat, disiplin. Jadi jangan sampai kalian menunda-nunda tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dan segera dikirimkan. Sikap yang baik saat Bapak Ibu guru mengajar yang pertama, patuh pada nasihat guru, bersikap sopan, melaksanakan tugas dengan tekun dan teliti, menaati tata tertib, jujur dan tanggung jawab. Mari anak-anak, semoga kalian memiliki sikap-sikap yang berguna ini. Ini semua demi kebaikan kalian, demi masa depan kalian, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, pribadi-pribadi yang hebat dan berhasil. Anak-anak, Yesus Guru Agung, kita semua adalah murid-muridnya. Ke-12 murid Yesus yang mengikutinya itu disebut rasul. Dan ketua murid Yesus adalah Petrus. Tugas murid Yesus melanjutkan tugas Yesus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus tidak hanya 12 itu saja. Kita semua yang sudah menerima sakramen baptis, sudah percaya kepada Yesus, kita adalah murid-murid Yesus. Dan Yesus adalah guru agung kita semua. Ya, maka mari kita selalu mengikuti teladan dan ajaran Tuhan Yesus. Mari saksikan kisah Yesus bersama para murid di Danau Galilea berikut ini. Ikuti dan simak dengan konsentrasi. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan."
Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Anak-anak, sebagai catatan hari ini, yang pertama, Yesus mulai mewartakan Injil itu di kota Kapernaum, yang letaknya di sekitar Danau Galilea atau Genesaret. Yang kedua, orang banyak mengikuti dia untuk mendengarkan firman Allah. Dan yang ketiga, Yesus berjumpa dengan muridnya yang pertama, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan. Para murid Yesus yang pertama itu menyebut Yesus itu guru atau rabuni atau juga rabi. Saat Yesus menyuruh mereka menebarkan jala mereka mengikutinya dan mereka mendapat ikan yang banyak. Mereka diberi tugas sebagai penjala manusia, maksudnya adalah mengajak orang yang berdosa agar bertobat. Anak-anak, tugas dari murid-murid Yesus ini hendaknya juga kita lakukan terhadap teman-teman kita di sekolah maupun di rumah. Renungkan, sudahkah aku melaksanakan nasihat Bapak dan Ibu guru? Dan yang untuk diingat, hormati dan taatilah nasihat guru. Mari anak-anak, pelajaran hari ini kita akhiri dengan doa penutup ya. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik,
Berilah aku semangat untuk rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita.